Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami kebesaran, keagungan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita yang terus menuntun kami, bahkan menjadi penopang yang meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati seorang murid yang siap untuk menyambut firman-Mu dan urapi hamba-Mu, supaya dimampukan menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas salah satu kebohongan tentang Allah yang seringkali disampaikan oleh orang-orang yang sinis terhadap Allah. Yaitu bahwa mereka mengatakan Allah tidak pernah menderita secara pribadi. Apakah sungguh Allah tidak pernah menderita secara pribadi? Bagaimana agama-agama menjawabnya? Tetapi kekristenan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Mari kita bersama-sama membuka Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16 berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di manakah Tuhan ketika penderitaan terjadi? Itulah yang ditanyakan oleh orang-orang ketika mereka mengalami penderitaan. Ketika seorang istri direnggut karena kanker pada usia yang masih muda dengan meninggalkan anak yang masih kecil, di manakah Allah? Ketika seorang ibu atau ayah harus menguburkan anaknya yang masih remaja karena kecelakaan sepeda motor, banyak orang bertanya, di manakah Allah? Apakah dia mengerti penderitaan yang dialami oleh ibu atau ayah ini? Ketika pandemi COVID-19 ini merenggut orang-orang terkasih secara cepat dalam hidup ini, ketika pandemi COVID ini memporak-porandakan usaha dan pekerjaan yang kita telah bangun bertahun-tahun, banyak orang bertanya, di manakah Allah ketika penderitaan dan kesusahan itu menimpa diri saya? Oh saudara, para rohaniwan dari berbagai agama yang percaya bahwa Allah itu ada, mereka mungkin akan berkata begini, oh Allah tetap ada bertakhta di sorga yang penuh dengan kemuliaan dan sedang merajut rancangan yang baik bagi kita semua. Orang yang sinis akan tetap berkata, oke. Kalau itu jawabannya. Benar, dia maha mulia, dia maha segalanya. Tetapi masalahnya, apakah dia mengerti segala penderitaan dan pergumulan yang saya alami karena kejadian ini? Pernahkah dia sebagai Allah itu merasakan yang namanya menderita dan bergumul? Oh saudara sekalian, jika Allah tidak pernah mengalami penderitaan dan pergumulan secara pribadi, bagaimana dia dapat memahami penderitaan dan pergumulan yang kita alami? Saudara, pertanyaan kritis ini sangatlah sulit dijawab oleh agama manapun. Yang dimana mereka hanya percaya bahwa mereka menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang bertakhta di sorga. Tapi syukur bagi orang Kristen. Kenapa saudara sekalian? Karena kita memiliki Allah yang bukan hanya maha kuasa, maha mulia, dan maha besar saja. Tetapi juga Allah yang dalam diri sang anak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, perikop yang kita baca hari ini sebenarnya merupakan satu perikop yang didahului dan ditutup dengan sebuah peringatan. Agar umat Tuhan tidak murtad, tidak meninggalkan imannya. Supaya jangan sampai mereka itu tidak dapat masuk ke tempat perhentian Tuhan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19 dan Ibrani 5 ayat 11
sampai dengan pasal yang ke-6 ayat ke-8. Saudara sekalian, di dalam bagian ini dijelaskan bahwa semua bangsa Israel keluar dari Mesir oleh pimpinan Musa menuju tempat perhentian mereka, yaitu tanah Kanaan. Namun saudara sekalian, dalam perjalanan 40 tahun ada yang tidak dapat tiba pada tempat perhentian itu karena membangkitkan amarah Tuhan. Mereka mendapatkan anugerah Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan ajaib. Namun sayangnya mereka tetap tinggal di dalam ketidakpercayaan mereka. Sikap ini mereka tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang selalu berbuat dosa dan hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka sinis kepada Tuhan ketika menghadapi penderitaan-penderitaan hidup dalam perjalanan itu. Atau sebaliknya, mereka berkhianat kepada Tuhan ketika dicobai oleh kenikmatan hidup yang ditawarkan bangsa-bangsa lain yang menyeret mereka menjauh dari Tuhan. Oh, saudara sekalian, penulis Ibrani kemudian mengingatkan bahwa bagi orang percaya, engkau dan saya juga ada satu tempat perhentian yang jauh lebih mulia dari sekedar tanah perjanjian bagi umat Israel, yaitu tempat perhentian kekal bersama Tuhan di surga. Kita sebagai umat Tuhan akan masuk ke tempat perhentian kekal itu jikalau kita selalu bertekun dan tetap setia sampai akhir. Di dalam segala penderitaan, di dalam segala pergumulan kita semua pasti akan dimampukan untuk berhasil tiba di sana. Karena kita tidak berjalan sendiri. Karena kita ditopang oleh kasih karunia yang ada di dalam imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka itu saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 14 mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, mengapa Yesus Kristus ini disebut sebagai anak Allah yang menjadi imam besar bagi kita saat ini, yang menopang kita di dalam kita menjalani kehidupan di bumi ini? Saudara sekalian, karena sebagai imam besar agung, Kristus adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dan memiliki dua kriteria sempurna untuk menopang kita. Yang pertama, saudara sekalian, karena Kristus adalah imam besar agung bagi orang percaya yang secara sempurna memahami penderitaan umatnya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 menjelaskan demikian, saudara sekalian. Dikatakan begini, setelah zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi saudara sekalian, hal ini sebenarnya penulis Ibrani ketika pasal 1 membuka kitabnya ingin menceritakan begini, bahwa manusia itu telah berdosa. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah keselamatan yang Allah kerjakan melalui bangsa Israel. Sehingga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, Allah kemudian intervensi. Pada zaman dahulu kala Allah memberikan hukum Taurat sebagai standar kehidupan manusia yang diinginkan Allah. Tetapi kenyataannya, manusia yang menerima Taurat itu pun telah jatuh ke dalam dosa dan selalu gagal untuk mentaatinya. Maka kemudian saudara sekalian, di dalam kegagalan mereka Allah tetap intervensi. Dia berbicara melalui para nabi-nabinya untuk membawa mereka hidup taat ke dalam hukumnya itu. Tetapi sekali lagi, manusia yang telah jatuh dalam dosa selalu gagal lagi mentaatinya. Maka itu saudara sekalian, akhirnya pada masa yang telah ditentukan Allah seperti yang telah ia nubuatkan, Allah kemudian memilih melakukan penyucian dosa, yaitu dengan melakukan penebusan.
yang memberikan Yesus Kristus, Sang Putra, untuk berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian di dalam kebesaran kasih-Nya, dia melakukan penyucian dosa bagi manusia. Yang kemudian Ibrani mengatakan setelah ia selesai melakukan penyucian dosa ini, maka Kristus duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi imam besar agung bagi umat tebusan yang telah disucikan dosanya. Oh saudara sekalian, kita kalau membaca bagian ini kelihatannya mudah. Tapi kalau kita memikirkan lebih dalam, betapa beratnya penderitaan yang harus Allah lalui untuk melakukan proses penyucian dosa ini. Bagaimana tidak saudara sekalian? Allah menderita ketika terjadi proses inkarnasi ini. Saudara jangan pernah berpikir penderitaan Kristus itu dimulai ketika dia naik ke salib. Enggak saudara. Ketika dia memutuskan dan melaksanakan inkarnasi, Allah telah mengalami yang namanya penderitaan. Kalau saudara membaca bagian firman Tuhan lain, Filipi 2 ayat 5-8 itu mengatakan begini. Bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Artinya dengan sukarela, bukan karena terpaksa, dia mengekang dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri. Dia kekang keilahiannya itu. Dan kemudian apa? Dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Bukan manusia biasa saudara. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri. Dan kemudian taat sampai mati untuk penebusan itu. Bahkan mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan. Jadi saudara sekalian, ketika kita melihat proses inkarnasi saja, Allah telah menderita di dalam diri Sang Putra itu. Karena apa? Karena dia harus meninggalkan kemuliaan sorga, melepaskan segalanya demi untuk menjalani proses penebusan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, berbicara tentang Allah yang menderita, kekristenan memberikan jawaban yang luar biasa. Kristus penebus kita itu memahami rasanya yang namanya mengalami kehilangan kemuliaan. Karena dia lepaskan kemuliaan sorga itu. Yesus Kristus itu mengalami yang namanya menyangkal diri, mengosongkan dirinya, mengekang dirinya. Yesus Kristus itu mengalami yang namanya hidup di dalam kesederhanaan. Sehingga dia pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepala. Saudara sekalian, Yesus Kristus juga mengalami yang namanya direndahkan karena status keluarga. Demi kita. Ketika dia mengajar dengan penuh kuasa, orang-orang mencibir, bukankah ia anak tukang kayu itu? Saudara, itu yang Yesus alami. Jadi ketika dia memasuki proses inkarnasi, Yesus telah merasakan yang namanya penderitaan-penderitaan tersebut. Oh saudara sekalian, apalagi ketika kita mulai masuk kepada proses penebusan yang dimana dia harus taat, mati di atas kayu salib. Wah, lebih mengerikan lagi saudara sekalian. Apa yang Kristus alami. Yesaya 53 ayat 3-5 menubuatkan tentang Kristus demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, itu yang Kristus alami. Penderitaan ketika ia memasuki proses penebusan untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kalau kita mencoba memahami proses ini, kita bisa tahu bahwa Kristus memahami. Kristus mengalami yang namanya rasanya kegentaran dalam menghadapi penderitaan. Sehingga ia berdoa sampai mencucurkan keringat yang menetes bagaikan darah. Sambil berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau itu adalah kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku.
Saudara, Yesus alami yang namanya kegentaran luar biasa itu. Yesus alami yang namanya pengkhianatan ketika ia diserahkan oleh seorang sahabat lewat sebuah ciuman. Ia mengalami yang namanya fitnah, saudara sekalian. Kepadanya difitnahkan segala yang jahat yang tidak ia lakukan. Ia mengalami yang namanya ketidakadilan, saudara sekalian. Ketika dia seorang yang benar, guru yang baik, yang mengajarkan hal-hal yang indah, disandingkan dengan seorang pembunuh. Mereka berteriak, lepaskan Barabas pembunuh itu. Dan salibkan Yesus. Dia difitnah, dia alami ketidakadilan, dia alami penghinaan, ditelanjangi, dipukuli, dicambuk. Saudara sekalian, dia alami semuanya itu. Dia alami yang namanya siksaan, saudara sekalian. Di dalam kondisi tubuh yang terkoyak, dimahkotai duri. Oh, saudara, dia alami itu. Dia alami yang namanya kesepian, ditinggalkan sendiri di atas kayu salib. Bahkan ketika ia memikul dosa, Allah pun, Allah Bapa di sorga, memalingkan mukanya terhadap dia. Maka itu ia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dia alami yang namanya kesepian, ditinggalkan dan sebagainya. Maka itu saudara sekalian, di dalam salib Kristus kita mendapatkan jawaban yang pasti bahwa Allah memahami penderitaan yang umatnya alami. Karena ia juga pernah mengalaminya bagi penebusan umatnya di dalam diri Yesus Kristus. Maka itu penulis Ibrani mengatakan, mari kita terus berpegang teguh dalam pengakuan iman kita di dalam Dia. Apapun yang terjadi, penderitaan seberat apapun, berpegang teguhlah. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang duduk di sorga, tapi Dia memahami karena Dia pernah mengalami penderitaan-penderitaan yang juga kita alami. Allah yang telah mengalami penderitaan, itulah Allah yang mampu mengasihi dengan setulus-tulusnya kepada kita yang menderita. Oh, saudara sekalian, betapa indahnya hidup ini karena kita memiliki imam besar agung yang juga dapat merasakan dan memahami penderitaan kita, umatnya. Memang mungkin dalam penderitaan ini Allah tidak mencabut sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Tetapi saudara sekalian, pendampingan Allah yang memahami penderitaan kita, itu akan menopang dan menguatkan kita. Ini sama saudara sekalian seperti seorang anak remaja yang ketika kehilangan papanya karena sebuah kecelakaan, mengalami duka yang mendalam, bertanya, Tuhan, mengapa engkau ambil papaku ketika usiaku masih remaja dan masih membutuhkan dia? Maka remaja ini datang kepada pendetanya dan mengadu segala keluh kesahnya kepada sang pendeta yang selama ini membimbingnya. Saudara, pertanyaan yang dipertanyakan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Pak pendeta yang membimbingnya setelah mendoakan, kemudian Pak pendeta ini berkata kepada anak itu, "Nah, tidak semua pertanyaanmu tentang mengapa Allah mengizinkan penderitaan ini menimpa dirimu dapat saya jawab semuanya. Tetapi satu hal yang kamu perlu tahu, bahwa kedua orang tuaku meninggal dalam waktu yang sama ketika aku berusia 5 tahun. Dalam sebuah kecelakaan ketika kami pulang dari gereja. Aku tahu yang namanya menjalani hidup di panti asuhan. Aku merasakan yang namanya besar sebagai anak adopsi. Tetapi Tuhan yang memahami penderitaan umatnya itu mendampingi dan menguatkan aku untuk melewati semua itu hingga aku ada seperti sekarang. Aku percaya seperti Ia telah mendampingi aku, Tuhan pun akan mendampingi engkau. Jadi salah satu yang saya pahami bahwa Tuhan izinkan saya mengalami semua itu adalah supaya hidup saya dapat menolong dan memberkati orang-orang yang memiliki pengalaman penderitaan yang sama seperti yang saya alami. Saya kira begitu juga dengan pengalaman hidupmu. Mengapa Tuhan izinkan itu? Sekali lagi, seperti Tuhan sudah menguatkan saya melewati semuanya itu, percayalah, Dia akan menguatkan engkau juga untuk melewati semuanya itu. Karena Dia mengerti penderitaanmu, sebab Ia pun pernah mengalami penderitaan demi menebus engkau dan aku.
Wow, saudara sekalian. Nasihat dari orang yang seperti ini tentu sangat menguatkan anak remaja itu. Dia tahu Pak Pendetanya itu bukan hanya ngerti teori, tapi pernah mengalami penderitaan yang sama seperti yang dia sedang alami saat itu. Dan anak remaja ini sungguh sangat dikuatkan. Saudara sekalian, bukankah begitu juga dengan kita? Kita bukan hanya memiliki Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha kuasa yang hanya bertahta nun jauh di surga sana. Tetapi juga Tuhan yang telah menjadi imam besar agung yang memahami penderitaan kita ketika dia melakukan penyucian bagi dosa kita. Saudara, kalau Kristus rela mengalami berbagai macam penderitaan manusiawi demi menebus dosa kita umatnya, maka umat Tuhan yang sejati tidak akan pernah kecewa dalam menghadapi penderitaan demi memuliakan Kristus penebusnya. Maka itu ketika penderitaan terjadi, janganlah kita sinis kepada Tuhan. Jangan, saudara sekalian. Dan kita berkata, Tuhan, kamu gak pernah ngerasain si penderitaan kita. Tidak. Imam besar agung kita itu pernah mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa untuk penyucian dosa kita. Karena itu dia mengerti. Jika hari ini engkau sedang mengalami yang namanya keterbatasan, kehilangan, ketidaknyamanan, kegentaran, pengkhianatan, fitnah, ketidakadilan, penghinaan, siksaan, kesepian, ditinggalkan, dan lain-lain. Saudara, saya mau katakan, Kristus, imam besar kita, memahami semuanya itu. Karena itu ia siap menopang dan mendampingi kita. Karena ia pernah mengalami semua itu untuk penebusan kita. Luar biasa punya imam besar yang memahami penderitaan kita. Itulah Kristus Tuhan kita. Yang kedua, saudara sekalian, Kristus adalah imam besar agung bagi orang percaya yang secara sempurna memahami pergumulan umatnya. Saudara, tugas seorang imam adalah untuk berdiri di antara Allah dan manusia. Kepadanya, saudara sekalian, dipercayakan kehormatan Allah dan kebahagiaan manusia. Itu tugas seorang imam. Di satu sisi artinya ia mewakili manusia dan perkaranya di hadapan Allah. Dan mengurusi hal-hal yang amat penting di antara mereka. Namun di sisi lain, saudara, ia mewakili Allah untuk membimbing manusia di dalam hidup sesuai kehendak Allah. Maka untuk dapat memenuhi panggilan mulia ini, Kristus sebagai imam besar agung kita harus dapat memahami pergumulan manusiawi. Sehingga dengan penuh belas kasihan dan kesabaran ia dapat membimbing dan menolong kita umatnya untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau saudara melihat Ibrani pasal 5 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa seorang imam haruslah seorang yang dapat mengerti dua jenis manusia. Yaitu siapa? Orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang bersalah karena dosa ketidaktahuan mereka. Itu orang jahil. Maka itu saudara sekalian, seorang imam haruslah seorang yang memiliki kasih dan kesabaran yang tinggi. Untuk bisa mengajari orang-orang yang lambat mengerti seperti ini. Itu diperlukan di dalam tugas seorang imam. Bahkan dikatakan juga dia harus memahami orang-orang yang sesat. Yaitu siapa saudara sekalian? Yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Walaupun terkadang mereka tahu kebenaran itu. Maka itu saudara sekalian, seorang imam haruslah seorang yang memiliki belas kasihan dan kelembutan yang besar. Untuk menuntun mereka dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Nah saudara sekalian, Kristus adalah imam besar agung yang kita miliki itu. Ia memiliki semua kriteria ini. Maka itu dia akan sanggup menopang kita yang seringkali jahil dan seringkali sesat. Di dalam segala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kenapa saudara sekalian? Kristus memiliki kriteria seorang imam yang diperlukan seperti itu untuk membimbing orang-orang jahil dan orang-orang sesat seperti kita. Karena saudara sekalian, sekalipun Kristus begitu besar dan mulia, namun ia adalah Tuhan yang memahami berbagai pencobaan yang kita alami. Sebab saudara sekalian, ia pernah menjadi manusia. Dia sendiri telah dicobai dengan berbagai kesukaran yang terjadi di dalam kodrat manusiawi kita.
Maka itu saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 15 mengatakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ia pernah mengalami semuanya itu. Ia mengalami yang namanya pencobaan. Ia mengalami yang namanya ada di dalam satu situasi-situasi yang menekan, yang untuk menggeser fokusnya daripada menjalankan kehendak Allah kepada menjalankan kehidupan sesuai keinginan diri sendiri. Saudara, Kristus alami itu. Maka itu kalau saudara membaca Ibrani 2 ayat 18, di situ dikatakan, sebab oleh karena ia, Kristus itu sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itu imam besar kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah selesai melakukan penyucian dosa. Aman bukan menjalani hidup didampingi imam besar agung yang demikian? Maka itu saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, kita yang seringkali jatuh dalam pencobaan ini, yang seringkali kemudian dicobai dan menderita karena pencobaan itu, kita dikatakan mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Oh saudara sekalian, ini adalah sebuah tahta kasih karunia yang tidak akan pernah manusia dapatkan dalam agama dan kepercayaan apapun. Ketika kita jatuh bangun dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini, percayalah bahwa Allah tidak akan membuang umatnya dalam menjalani proses pengudusan hidup kita ini. Sekalipun kita jatuh bangun di dalamnya. Kenapa? Sebab kita memiliki imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah, yang sungguh memahami segala pencobaan yang kita alami. Sebab kita memiliki imam besar agung yang demikian, yang selalu siap menopang, menolong, dan melindungi domba-dombanya dalam jahatnya dunia ini, sekalipun ia mungkin harus terluka kembali. Saudara, itu imam besar kita. Saudara sekalian, di dalam sebuah lukisan, seringkali Tuhan Yesus itu dilukiskan sebagai gembala yang membawa domba. Dia sebagai gembala, kita dombanya. Nah, saudara sekalian, lukisan yang selama ini saya lihat adalah seperti ini. Yaitu Kristus sebagai gembala yang menggendong anak domba dengan baju yang bagus, jubah yang keren, ya, jalanan yang indah, domba itu begitu aman digendong sama dia. Ya, saya setuju saudara sekalian, lukisan seperti ini lukisan yang menggambarkan kedamaian ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, saya sangat-sangat terkesan dengan sebuah lukisan yang digambar oleh seorang yang bernama Heri Priyonggo. Siapa Heri Priyonggo, saudara sekalian? Ya, kalau saudara yang mungkin hidup seusia saya mengenal yang namanya vokal grup Jericho. Nah, Heri Priyonggo ini adalah seorang yang menjadi pendiri dari vokal grup Jericho ini. Seorang seniman yang luar biasa. Dia bukan hanya pandai menyanyi, tapi juga dia pandai melukis. Bahkan kalau saudara yang hidup semasa dengan saya waktu masih remaja begitu ya, kita kalau nonton di bioskop kan itu poster-posternya itu dipajang di depan itu kan lukisan, saudara sekalian ya. Judul film yang ditayangkan itu bioskop zaman dulu, saudara sekalian. Nah, itu salah satu hal dulu Heri sebagai pelukis juga sering melukis untuk film-film seperti itu. Nah, salah satu lukisan yang luar biasa yang terakhir ini dia lukis di dalam usia yang sudah mulai masuk ke dalam usia indah begitu saudara sekalian. Dengan kondisi kesehatan fisik yang seringkali membuat tangannya itu bergetar. Dia mencoba menyelesaikan lukisan yang selama ini dia impikan. Lukisannya seperti ini, saudara. Nah, saudara sekalian, saya kira lukisan yang Heri gambar ini sungguh menggambarkan sisi yang lebih lengkap agar kita dapat diingatkan bahwa Tuhan ketika dia turun ke dalam dunia, saudara sekalian, dalam jahatnya dunia ini, menyelamatkan kita domba yang ada di dalam pelukannya. Saudara, dia terluka. Terluka. Dia alami yang namanya luka-luka karena pencobaan itu. Luka-luka mungkin karena cabikan serigala-serigala yang ada hidup untuk mencobai umat Tuhan di dalam dunia ini. Saudara sekalian, itu dialami Tuhan.
Dan lukisan ini saya lihat menggambarkan sisi yang lebih lengkap. Bahwa Tuhan kita pernah mengalami apa yang kita alami sekarang. Yaitu segala pencobaan-pencobaan yang mungkin menyesakkan jiwa kita dan melukai diri kita. Saudara, oleh karena itu, Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia sejati bukan sekedar berinkarnasi untuk melakukan penebusan bagi kita. Tetapi juga supaya dia dapat mendampingi kita di dalam menaklukkan berbagai pencobaan yang kita alami. Oh, jika hari ini engkau jatuh di dalam dosa tertentu karena pencobaan tertentu, datang pada kasih karunia Kristus, Sang Imam Besar Agung kita. Dia siap untuk mengampuni engkau. Dia siap untuk memulihkan engkau. Dia siap untuk membela engkau di hadapan Allah Bapa. Sekalipun dia harus terluka kembali karena perbuatan-perbuatanmu. Tapi dia siap untuk melakukan itu. Asal engkau mau datang ke tahta kasih karunia itu. Bertobat. Dan memulai satu hidup yang baru lagi untuk memuliakan dia. Kalau hari ini saudara sekalian engkau merasa pencobaan begitu menekan engkau. Rasanya sudah tidak tahan dengan pergumulan-pergumulan pencobaan yang begitu menyesakkan hidupmu. Datang kepada tahta kasih karunia Sang Imam Besar Agung kita ini. Ia selalu siap untuk menopang. Ia selalu siap untuk memberikan kekuatan. Ia selalu siap untuk menolong. Ia selalu siap untuk membela-mu. Di dalam segala kesesakan yang kau alami. Sebab ia pernah melewati semua itu demi penyucian dosamu dan dosaku. Saudara, sungguh luar biasa kita. Kita bukan punya Allah yang hanya sekedar bertahta di sorga. Tetapi Allah yang mengerti kondisi kita. Yaitu Sang Imam Besar kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang secara sempurna memahami penderitaan dan pergumulan kita. Karena itu saudara sekalian jangan pernah goyah dalam kepercayaan kita kepadanya apapun yang terjadi. Melainkan berpeganglah teguh pada pengakuan iman kita di dalam Kristus. Seberat apapun penderitaan dan pergumulan kita. Oh saudara sekalian, semua penderitaan dan pergumulan iman itu mungkin saudara laksana ribuan tangan manusia yang berusaha untuk menarik kita jatuh. Namun Kristus pembela kita. Dan jika Kristus yang bela, maka sekalipun yang namanya penderitaan dan pergumulan itu menekan kita, menarik kita untuk jatuh dan meninggalkan Tuhan, Kristus akan menopang kita, Kristus akan membela kita, dan kita akan dimampukan untuk terus naik ke gunung kudus Allah sampai kita bertemu dengan Dia di surga. Saudara, oleh karena itu hari ini, jikalau engkau mengalami kesesakan karena pergumulan dan penderitaan, berdoalah secara pribadi di hadapannya. Jangan sinis kepada Allah. Dia memahami segala pergumulan dan penderitaan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Sementara pujian akan mengiring kita di dalam doa pribadi kita. Tapi jikalau saudara mau menaikkan pujian ini sebagai doa dan penyerahan diri saudara di hadapan Tuhan, itu pun dipersilakan. Naikkan pujian ini sebagai doa penyerahan diri di hadapannya. Mari kita berdoa sambil memuji Kristus, Sang Imam Besar Agung kita yang memahami penderitaan dan pergumulan kita. Segala hal janjinya tak
kesalahan. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan Yesus memberkati.